Transportasi Publik. Di sini kami sedang melakukan penelitian di Balitbang Kota Tanjung Pinang. Jangan lupa saksikan. Yang sebelah saya ini Bapak Adin Rahmat Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Kepala Bidang Bina Program. Kemudian yang sebelah lagi itu Saiful Bahri, ahli perencana muda di bidang sosial pemerintahan. Dan yang terakhir itu Pak Kabid, Kepala Bidang Infrastruktur, Pak Zulkhairi. Kalau untuk kita di Bapeda itu ada 5, yang 2 lagi ekonomi, nama 5. Mungkin tidak bisa hadir karena ada agenda. Itu mungkin sebelum kita ini bolehlah adik-adik dulu memperkenalkan diri, biar kami tidak tahu kan. Jadi langsung tidak tutup poin aja gitu kan. Mulai dari abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami sehingga kami dapat hadir untuk wawancara atau berdiskusi di publik ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamdani Daifi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 5. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Dinita Anggraini, saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami di sini hadir melakukan wawancara atau diskusi. Perkenalkan, nama saya Alimatika Delia, saya dari mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, semester 5 dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Valianti Angelika Unik, Ilmu Administrasi Negara. Beda ya jurusan? Oh sama? Administrasi negara semua nih ya. Iya. Satu kelas berarti? Satu Iya. kelas ya. Kelompok lah di sini. Selesai cepat. Ini skripsi kan? Boleh Bang? Belum ya? Ini tugas. Oh tugas Akhir mata kuliah. Oh iya. Kita doakan cepat skripsi ya. Cepat skripsi. Amin. Ya alhamdulillah adik-adik sudah memperkenalkan diri. Nah, sini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjung Pinang, yang seperti yang adik sampaikan bahwa apa nih judulnya penelitiannya, analisis peran Balitbang sebagai aktor kunci dalam perencanaan. Memang untuk perencanaan semuanya ada di sini, dan alhamdulillah tahun 2024 kita sudah menyusun beberapa produk perencanaan daerah macam RPJPD 2025-2045, 20 tahun ke depan itu sudah selesai. Kemudian di bidang infra juga terkait dengan RTRW, rencana tata ruang wilayah, itu Pak Khairi yang lebih memahami itu. Dan alhamdulillah selesai ya bacanya. Nah, hanya nanti tinggal rencana detail tata ruang wilayah. Nah, kalau untuk kemiskinan, stunting itu dulu. Yang susah. Ada bagian-bagiannya itu. Nanti apa yang kami bisa mampu menjawab dari apa yang dipertanyakan silakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabir atau apa, atau langsung dari Langsung aja lah, apa yang ditanyakan nih. Ya. Silakan. Mungkin langsung diskusi yang saya. Iya. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu Pak dari aspek kelembagaan. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi Balitbang mendukung tugas perencanaan dan pengembangan daerah? Struktur organisasi. Yang kedua, ada bagaimana Balitbang menjalin kolaborasi dengan aktor eksternal seperti sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
Yang ketiga ada bagaimana Bapelitbang beradaptasi dengan perubahan sistem tata kelola pemerintah di era digital. Berkolaborasi. Ya, beradaptasi dengan perubahan sistem tata kelola pemerintahan di era digital. Jadi mungkin terkait dengan yang pertama itu terkait dengan struktur organisasi ya. Ya. Kalau di Bapelitbang ini terkait dengan struktur organisasi kita ada memiliki lima bidang ya. Ada pendekatan, kemudian 5 bidang itu adalah bidang program, kemudian bidang ekonomi, bidang kehidupan, bidang sosial pemerintahan, sama bidang penelitian. Tadi pertanyaannya apa lupa? Bagaimana struktur organisasi Bapelitbang mendukung tugas perencanaan dan pengembangan daerah? Ya, tugas perencanaan dan pengembangan daerah. Ya. Jadi terkait dengan itu kita di struktur organisasi ini memiliki Pokja. Nah, Pokja yang mana Pokja ini mengakomodir OPD dinas-dinas yang ada. Jadi misalnya di bidang program ini OPD besar macam sekretariat daerah, kemudian Sekwan, Bapeda. Jadi segala perencanaan masing-masing OPD itu diakomodir melalui Pokja yang di Bapelitbang itu. Sehingga koordinasi antar OPD itu melalui sini. Macam kita ada penyusunan anggaran dan sebagainya, perencanaan program kegiatan masing-masing seluruh dinas. Nah, itu nanti mungkin itu terkait dengan kerjasama dengan pihak swasta. Kemudian yang ketiga apa nih tadi? Yang ketiga itu Pak, bagaimana Bapelitbang beradaptasi dengan perubahan sistem tata kelola pemerintah di era digital? Di era digital. Ya, beradaptasi. Ya, bisa mengatakan. Mungkin izin Pak Sibah menambahkan, kami coba ambil dari 3 pertanyaan tadi ya dia, karena kan sesuai surat yang disampaikan itu adalah peran kunci apa judulnya analisis peran Bapelitbang sebagai aktor kunci dalam perencanaan, terutama di era modern. Coba kami rangkum lah dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama masalah kelembagaan sudah dijawab, kedua masalah kerjasama dengan pihak swasta sudah dijawab juga. Kalau kita ini terlibat nih dengan akademisi, dengan pihak ketiga, dengan swasta, baik itu perbankan ataupun mungkin perusahaan-perusahaan nasional lah yang bisa mungkin dapat berperan aktif di dalam proses pembangunan atau perencanaan di Kota Tanjung Pinang. Nah, sedikit kami coba sampaikan bahwasanya Bapeda itu punya peran strategis yang sangat besar di dalam proses perencanaan. Karena kalau kami catat ini ada 6 kan. Yang pertama adalah perencanaan yang terintegrasi. Nah, itu tadi oleh Pak Jun sudah disampaikan apa yang menjadi peran fungsinya Bapeda. Satu, untuk mengintegrasikan dokumen perencanaan sudah disusun. Jadi dokumen yang sudah disusun itu tidak serta-merta kita susun ya asal jadi gitu kan, karena ada sistematikanya yang harus kita ikuti, ada aturan yang harus kita ikuti, dan kita mengacu kepada pemerintah pusat. Pada saat pemerintah pusat menyusun RPJPM, menyusun RPJMN, menyusun RKP, nah itulah menjadi acuan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota untuk mengacu. Jadi tidak serta-merta kita menyusun dokumen perencanaan ya kita buat sendiri tanpa mengacu kepada perencanaan di atasnya. Nah, itu yang pertama. Jadi Bapeda mempunyai peran penting sebagai perencanaan yang menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi. Yang kedua, pemanfaatan data dan teknologi. Nah, mungkin ini menyambung dengan apa yang tadi disampaikan. Artinya kita contoh di Bapeda sebelum dari jauh-jauh hari sudah melaksanakan atau sudah mengimplementasikan teknologi. Artinya kita yang sebut ketinggalan zaman ya tidak juga gitu kan, karena kan apalagi kita ibu kota gitu kan. Artinya semua OPD perangkat daerah sudah menjalankan atau mengimplementasikan fungsi teknologi itu sudah ada gitu kan. Nah, sebagai contoh kita di Bapelitbang
Bapelitbang ini menyusun RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Itu sudah menggunakan aplikasi GIS, artinya itu sudah tidak manual. Yang kedua, yang ketiga adalah sinkronisasi kebijakan. Artinya kebijakan yang ada di pusat itu harus kita turunkan ke daerah, itu harus kita ikuti. Karena kita di dalam proses penyusunan perencanaan, terutama APBD, itu ada namanya pedoman umum penyusunan APBD yang harus diikuti, yang harus ditaati oleh kabupaten kota. Artinya itu dipedomani. Terus yang keempat, inovasi dan pemberdayaan. Nah ini mungkin perlu kami sampaikan, di Bapelitbang ini ada satu bidang yang membidangi tentang inovasi. Salah satunya adalah bidang penelitian dan pengembangan. Jadi semua inovasi yang ada di OPD, termasuk di OPD aja ya. Di OPD termasuk di luar OPD lah, kayak contoh anak SMP, anak SD yang mempunyai teknologi tepat guna itu dihimpunkan. Bahkan bidang litbang melaksanakan pertandingan yang namanya teknologi tepat guna (TTG). Nah itu menghimpun semua teknologi yang sudah ada di masing-masing OPD. Kalau dihimpun tuh ada ratusan, karena kita dinilai ada inovasi government award ya, 3 kalau tidak salah. Nah Kota Tanjung Pinang adalah daerah yang inovatif bisa dibilang, artinya ya kita tidak tertinggal lah dengan daerah lain, terutama di Kepri gitu kan, karena kita sebagai daerah yang inovatif, yang sebelumnya itu tidak inovatif. Nah setelah ada bidang litbang yang bertugas atau mempunyai tupoksi untuk menghimpun semua inovasi di daerah Kota Tanjung Pinang, akhirnya dihimpunlah semua. Banyak inovasi-inovasi yang memang sudah masuk ke tingkat nasional juga. Nah itu sudah dihimpun, akhirnya alhamdulillah Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai daerah yang inovatif. Terus yang kelima, kami melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kami di bidang program dan pengendalian pembangunan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan. Apa yang sudah kita susun, karena kan ada target nih, targetnya berapa gitu per 5 tahun itu kan harus evaluasi. Kalau itu tidak dievaluasi, artinya ya kita tidak berhasil dalam melaksanakan proses perencanaan. Karena selain dinilai oleh pihak pusat, kita pun ada namanya APIP juga oleh inspektorat, kita nilai target itu tercapai atau tidak. Artinya kita pada saat menetapkan target itu harus wajar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, karena kan situ sudah melalui kajian atau melalui analisa. Nah yang terakhir adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sekban. Apa saja yang sudah dilakukan, itu tadi kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak akademisi yang kita tuangkan dalam MOU maupun PKS. Dengan Umrah juga ada. Pada saat kita menyusun dokumen A misalkan, kita bekerjasama dengan Umrah, kita tuangkan dalam MOU dan PKS. Kita dengan ITB juga ada, dengan UGM juga ada, dengan UNDIP juga ada. Tidak serta-merta ya terpaku di lingkungan Kepri, kita dengan luar banyak. Dengan ITB pun ada, dengan IPB kayaknya udah tak ada, hanya ITB. Terus dengan pihak swasta dituangkan dalam perwako tentang CSR kita nih. Betul kata Pak Sekban tadi sampaikan, kenapa kita perlu adanya dukungan dari pihak swasta dalam bentuk CSR, yaitu tadi untuk membantu APBD kita yang sangat minim. Nah bentuknya seperti apa? Yaitu kembalikan lagi ke pihak swasta, mereka mau bantu apa gitu kan. Nah pada saat mereka mau bantu apa, selaraskan dengan apa yang akan kita butuhkan. Misalnya kita butuh lampu-lampu di jalan gitu kan, kalau kita pakai APBD mungkin agak sedikit beban gitu kan, akhirnya didudukan dengan melalui mekanisme CSR itu tadi. Nanti undang seluruh pemangku kepentingan, perusahaan-perusahaan dari mulai perbankan, dari mulai PT Telkom, PT banyak lah ya, banyak. Nanti kita himpun, kita dudukan apa yang dibutuhkan, kita sampaikan mereka bersedia atau tidak. Kalau bersedia kita tuangkan dalam berita acara atau apa, nanti kita bangun untuk membantu APBD. Nah jadi ada 6 peran strategis Bapelitbang. Itulah wawancara kami di Bapelitbang Kota Tanjung Pinang. Semoga bermanfaat. See you next time.